Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faldi Faza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah pitch deck yang berjudul S Sandals. Di sini ada ilustrasi atau gambaran dari produknya. Kemudian yang berikutnya ada tim. Tim kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Salahuddin Ahmad Aziz sebagai tim leader dan perannya sebagai project manager. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Faldi Faza, sebagai anggota 1 yang mengerjakan di bagian quality control. Kemudian berikutnya ada Rivo Yasnata Traizolhak sebagai anggota 2 dan perannya sebagai marketing. Kemudian yang berikutnya ada Afra Sausan sebagai anggota 3 dan perannya itu sebagai social media admin. Nah, yang berikutnya di sini ada problem. Sekarang ini begitu banyak para penyandang disabilitas yang kurang diperhatikan. Sebenarnya mereka juga ingin beraktivitas layaknya seperti orang normal. Akan tetapi, apakah itu bisa benar-benar terjadi? Dari problem tersebut sering muncul beberapa pertanyaan, seperti apakah penyandang disabilitas dapat beraktivitas sedikit lebih terbantu? Jawabannya, bisa. Bagaimana caranya? Untuk caranya, salah satunya bisa menggunakan produk kami, yaitu berupa sendal sensor. Sendal sensor tersebut akan membantu mereka dalam beraktivitas di luar rumah. Apakah aman? Jawabannya aman, karena sendal kami memiliki sensor yang apabila ada benda di sekitar akan berbunyi sehingga para penyandang disabilitas bisa tahu apakah di sekitar mereka ada benda-benda yang tidak mereka inginkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Afra Sausan dari Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan memaparkan apa sih solusi yang tepat, yaitu kami akan memperkenalkan produk kami, yaitu sendal sensor, di mana dengan sendal ini, para disabilitas atau tunanetra dapat lebih mudah beraktivitas di luar rumah, sehingga tanpa perlu mengkhawatirkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi secara otomatis, jikapun ada benda-benda yang ada di sekitarnya, sendal ini dapat melakukan sensor dan akan berbunyi. Jadi selanjutnya, yaitu apa sih target customer kita? Nah, yang pertama, targetnya itu anggota keluarga dari si penyandang disabilitas tersebut, atau si tunanetra keluarganya. Kemudian, yang kedua, komunitas peduli terhadap penyandang disabilitas. Dan yang terakhir, yang ketiga, rekan atau kerabat dari si penyandang disabilitas. Kemudian selanjutnya yaitu market sizing, di mana dalam market sizing ini terdapat 2 metode yang digunakan, dan kelompok kami menggunakan metode yang up to button method. Apa sih metode up to button method itu? Jadi metode ini yaitu metode yang mengukur market size dengan mengidentifikasi segmen pelanggan secara spesifik, di mana founder dapat mengukur pangsa pasar dan proyeksi pertumbuhannya. Dan bagaimana sih langkah-langkahnya dalam menggunakan metode ini? Yang pertama yaitu definisikan kriteria target marketnya. Kemudian yang kedua, perkiraan TAM. Nah, TAM itu adalah total available market, yaitu total permintaan pasar suatu produk ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, definisikan wilayah dari pelayanan. Keempat, hitung SAM. Nah, SAM sendiri yaitu Serviceable Available Market, yaitu segmen TAM yang ditargetkan oleh produk dan layanan kita yang berada dalam jangkauan geografis. Kemudian yang kelima, tentukan nilai market share-nya. Dan yang terakhir, yang keenam, hitung SOM. SOM sendiri yaitu Serviceable Obtainable Market, yaitu porsi SAM yang dapat kita ambil. Dan jika ditanya, seberapa besar sih pangsa pasar yang akan kami tuju? Jika ada 3,5 juta jiwa tunanetra di Indonesia yang membeli sendal di antara 10 perusahaan di Indonesia, maka setiap perusahaan tersebut akan memiliki sekitar 10% bagian. Kemudian, misalkan perusahaan kami menjual sendal seharga 50 juta per tahunnya, kemudian total keseluruhan penjualan sendal di perusahaan saya adalah 100 juta per tahun, maka market share perusahaan saya itu 50%. Di sini kami juga menggunakan
sosial media sebagai pasar dari usaha kami sehingga jangkauannya dapat lebih luas. Dan juga dengan media sosial juga segala rentan umur bisa melihat produk kami dengan mudah. Dan di sini juga kami dapat menghemat secara pengeluaran. Jadinya tidak terlalu mahal. Terus juga apa sih media sosial yang kami pakai tuh ada Google Ads untuk iklan dan juga ada Instagram sebagai media endorse atau bahkan giveaway dan promo-promo lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Saladin Ahmad Aziz akan melanjutkan presentasi dari slide 7. Itu tentang kompetitor dan positioning. Untuk produk ini sebenarnya sudah pernah ada, akan tetapi berbeda dengan produk kami, di mana produk yang sudah ada tersebut menggunakan smartphone juga sebagai alat bantu. Dan produk kami hanyalah produk simpelnya, di mana hanya menggunakan sendal dikombinasikan dengan sensor. Di mana di produk ini tidak diperlukan lagi smartphone untuk menjadi alat bantunya, dimana ketika memang ada customer yang tidak memiliki smartphone mungkin malah tidak bisa menggunakan produk tersebut, dan produk kami ini tidak menggunakan smartphone. Jadi produk kami ini adalah versi simpelnya dari produk yang sudah ada kemarin. Lalu di slide 8 ada monetization and business model. Model harga yaitu dimana kita harus menetapkan harga dari bisnis kita. Ada beberapa metode yang biasanya dipakai untuk menetapkan harga tersebut, yaitu 1. Penetapan harga berbasis permintaan, 2. Penetapan harga berbasis biaya, 3. Penetapan harga berbasis pesaing. Kita sudah menetapkan harga dari sendal itu sendiri yang nantinya akan dijual ke para tunanetra tersebut. Untuk modal dari usaha ini dengan cara patungan sesama anggota untuk modal pertama yang nantinya mungkin akan dirakit menjadi produk kami ini, yaitu sendal sensor. Lalu di sini ada milestones dimulai dari 2020 ya, tentu tahun ini dengan berawal pembahasan dan perancangan, lalu pembuatan proposal berserta anggaran, pengajuan proposal dana ke investor, lalu pembelian bahan-bahan dan pembuatan produk, dan memulai launching produk dari 2001. Dan ketika sudah mulai launching, kita melakukan evaluasi juga pada tahun 2021. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rivo Yasnatantra. Ya, saya akan melanjutkan yang dilanjutkan oleh Salahuddin Ahmad Aziz tadi, yaitu funding needs and allocation. Total dana yang dibutuhkan yaitu sekitar 55.800.000 rupiah. Untuk allocation-nya sendiri, pertama marketing sekitar 2 juta rupiah, pembuatan produk 5 juta rupiah, biaya bahan baku 28.800.000 rupiah, biaya pengembangan 5 juta rupiah, biaya traktor juga 15 juta. Lalu dilanjutkan dengan marketing and customer acquisition. Jadi perusahaan kita ini memakai 4 marketing, yaitu Google Ads, Endorse, Promo, dan Giveaway. Dari Google Ads sendiri yaitu 27%, Endorse 27%, Promo 33%, dan Giveaway sekitar 13%. Lalu untuk kontak detailsnya sendiri dari perusahaan kami, yaitu di Jalan Pondok Indah Kembangan, Jakarta 42. Untuk nomornya sendiri 021 123 456 78 atau 890. Untuk email addressnya market@sssandals.com. Websitenya yaitu www.sssandal.com. Terima kasih.